Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin, Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Yang timur-timur lepas, udah bukan NKRI lagi, itu kurang satu udah. Nanti lepas-lepas semua tinggal negara Jawa. Ya udah, kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak. Kalau nggak diantisipasi dengan baik, saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada invisible hands, ada desain dari luar. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya. Artinya Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi, Pak, oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka. Ya Pak ya. Tadi saya bilang tadi di sana ada Tiongkok kan, Cina. Mengambil apa tadi, Pak? Apa? Kalimantan. Nah, ya disitulah mereka, Pak, menyebarkan proxy war-nya menggunakan invisible hand-nya. Salah satunya ya PKI tadi. Jadi itu merupakan desain yang kalau kita berpikir itu belum sampai pikiran kita, Pak. PKI itu sengaja memang sekarang digambar-gambarkan lagi. Tujuannya apa? Yang tadi itu. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Saat ini anak-anak muda terbius oleh teori 3 kuda merangkak, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden. Dan ini adalah tidak benar. Perangkak yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan, dibasmi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya biar kita, bangsa kita semakin carut-marut, dimasukkanlah isu PKI. Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi. Memang akan tumbuh betul. Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri, Pak. Orang-orang yang berjiwa komunis itu sudah masuk ke kalangan kita. Masuk di pemerintahan, di DPRD, ya, bahkan di ulama, mungkin juga di TNI Polri, sudah ada, Pak. Cuman kita nggak usah lah, ini kan saudara kita semua. Yang saya bahas tadi itu adalah orang-orang pihak luar yang punya kepentingan. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri, Pak. Kasihan, kita menjadi korban. Jadi kita komunis ini menggunakan orang-orang Indonesia sendiri untuk masuk ke berbagai kalangan. Tujuannya apa? Misalnya dia masuk di pemerintahan, misalnya dia masuk di DPRD, sudah ada deal-deal. Nanti kalau Anda menjadi anggota dewan, kalau Anda menjadi pejabat Pemkot, tolong buat kebijakan yang menguntungkan saya. Nah, itu sudah ada deal-dealnya, Pak. Ya, mungkin Bapak lebih tahu lah, nggak usah saya bahas lebih lanjut, nanti tidak elok. Ya, itu sudah ada deal-dealnya. Jadi sengaja menggunakan pihak-pihak orang kita sendiri. Memang itu sudah ada, Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi, itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan. Buzzer RP adalah PKI gaya baru. Buzzer RP merupakan gaya baru dengan melakukan fitnah dan juga caci maki terhadap ulama dan tokoh bangsa. PKI gaya baru adalah buzzer, ngaku paling penegak Pancasila tapi merongrong agama. Tokoh-tokoh utama agama dan juga tokoh-tokoh utama bangsa pun difitnah serta dicaci maki. Begitu kata tokoh Papua Chris Wamena di akun Twitternya @putrawadapi. Kata Chris, buzzer itu tidak pernah mengkritik korupsi bansos yang dilakukan oleh politisi PDIP. Utang menumpuk, ekonomi dan demokrasi hancur pun mereka tidak peduli. Ia juga mengingatkan bahaya buzzer yang dapat merusak bangsa. Kita yang cinta agama, Pancasila dan NKRI harus waspada dengan buzzer RP ini. Begitu jelasnya.
Politikus senior Partai Amanat Nasional, Amin Rais mengatakan semenjak dulu Islam beserta holokonya berdiri dalam keadaan teratur dan juga aman. Dari dulu Islam beserta dengan berbagai holoko di dalamnya adalah hal yang ajak atau aman, tulis Amin Rais di akun Twitternya. Kemudian katanya muncul paham komunis yang mengadu domba Islam dengan holokonya hingga terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab PKI melihat holokoh itu sebagai peluang untuk adu domba. Hanya PKI beserta anasir-anasirnya saja yang melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mengadu domba umat. Dia menilai sekarang influencer dipakai PKI untuk melakukan adu domba melalui media sosial. Mereka seperti buzzer yang dibayar untuk propaganda di dunia maya. Sekarang anasir PKI menggunakan tangan sosmed influencer. Umat jangan terpengaruh, tetap dalam semangat ukhuwah. Demikian kata Amin Rais. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon juga berkicau di media sosial Twitter soal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kali ini, anggota DPR asal Dapil Jawa Barat itu mengklaim PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah. Dari dulu PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah, playing victim dan berusaha menempatkan diri sebagai korban. Anggota Komisi 1 DPR ini juga lebih lanjut mengatakan para pengikut PKI berkali-kali mau memberontak dan melakukan kudeta, namun selalu gagal. Fadli kemudian mengajak warganet menanti serangan para pendemo bayaran atau buzzer yang tidak suka dengan kicauan itu. Padahal berkali-kali mau berontak dan kudeta, gagal terus. Nah yuk kita lihat komen-komen dari buzzer RP yang pro PKI, habis saya tweet ini. Fadli juga mengatakan kicauan akun namaku Anissa dalam unggahannya bahwa fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet waspada pemutarbalikan sejarah. Untuk diketahui, tagar boykot Wikipedia sempat menjadi tren Twitter pada waktu lalu. Tagar tersebut dipicu adanya keterangan dari Wikipedia soal pembantaian di tahun 1965-1966. Indonesia Corruption Watch membongkar besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membayar buzzer dan juga influencer. Tidak tanggung-tanggung anggarannya pun mencapai 90 miliar rupiah. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadila mengkritik besarnya anggaran yang digelontorkan untuk para penjaga maya itu. Dia menyebut penggunaan buzzer dan influencer mirip apa yang dilakukan di sejumlah negara komunis seperti di Rusia dan juga Cina. Tugasnya adalah membela, mengkampanyekan, membangun citra hingga memprovokasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas dari demokrasi. Sebenarnya bukan hanya menurunkan tetapi telah menjadi penyakit dari demokrasi sendiri, melanggengkan budaya politik transaksional, premanisme, serta menghalalkan kebohongan dan kecurangan dalam berpolitik. Rizal juga menyebut penyakit buzzer dan influencer sangat berbahaya. Di negara komunis seperti Rusia dan Cina, buzzer serta influencer dapat disetarakan dengan Departemen Agitasi dan Propaganda atau Agitprop Partai Komunis.